Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, demi memperbaiki daya saing ekonomi, pemerintah memastikan kolaborasi kementerian lembaga bersama pelaku usaha logistik akan diarahkan untuk melalui National Logistic Ecosystem, di mana Menteri Keuangan meyakini penerapan NLI akan mengurangi beban logistik menjadi 17% dari sebelumnya 23% dari PDB. Kondisi sistem logistik nasional saat ini yang rumit membuat biaya logistik di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Bahkan beban biaya logistik menjadi yang tertinggi di ASEAN, mencapai 23,5% terhadap PDB. Melalui National Logistic Ecosystem, pemerintah akan menghubungkan sistem administrasi kementerian terkait pelaku usaha hingga perbankan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan logistik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan ini diharapkan memberi kemudahan bagi para importir dan eksportir, serta pelaku logistik dalam mengurus perizinan atau dokumen yang diperlukan. Sehingga kos logistik nasional diharapkan dapat turun menjadi 17% dari PDB. Logistik ekosistem ini kita harapkan akan bisa menurunkan biaya logistik kita yang sekarang adalah 23,5% dari PDB, akan bisa ditekan menjadi 17%. Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir, terutama nanti adalah dalam melink atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, menghilangkan repetisi dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Dengan sistem NLI, para importir dan eksportir dapat melakukan penyerahan dokumen atau perizinan untuk berhubungan dengan kementerian terkait secara lebih efisien. Hal ini akan lebih menghemat waktu pelayanan dari rata-rata 3 hari menjadi 1 hari. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan mencoba pembahasan yang menarik, NLI dan penataan logistik nasional. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Akbar Johan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jasa Logistik dan Forwarder Indonesia. Ada yang sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Pak Akbar, apa kabar Pak? Baik, Mas David, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Akbar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik NLI dan penataan logistik nasional, Pak Akbar. Tapi sebelum kita membahas seberapa besar harapan bagi pelaku logistik nasional terhadap sistem ini, kita coba review sejenak, Pak. Bagaimana kondisi dari industri logistik nasional di tengah pandemi COVID-19? Updatean terakhir, Pak Akbar. Iya, karena pandemik ini pandemik global ya, dan kita bicara sistem logistik ini terkonektif dengan global value chain, jadi dampaknya sangat besar sekali, Mas David. Ya, terutama untuk jasa pengiriman barang-barang atau komoditi yang besar. Ya, ini sangat terpengaruh karena satu carrier-nya, yaitu pesawat terbang misalnya, yang sangat limited, dan juga untuk vessel untuk mengangkut kontainer ini juga sangat limited, ya. Yang tidak terlalu terdampak adalah pengiriman express courier, ya. Ini yang masih stagnan, tetapi dia tidak drop, malah bahkan ada peningkatan 10-15%, khususnya untuk komoditi kesehatan, ya, seperti mungkin alat-alat APD, alat-alat instrumen-instrumen laboratorium, juga untuk pemeriksaan rapid maupun PCR. Ini yang ada kenaikan sedikit, ya, dibanding daripada logistik yang skala besar. Jadi kalau ditanya dampaknya sangat signifikan menghantam industri logistik nasional kita.
Termasuk dalam hal ini penerapan PSBB, Pak, yang pertama, kemudian yang kedua, yang terbaru ini? Oh iya, iya. Jadi kalau PSBB sejak yang pertama ya itu terakhir ada recovery sedikit ya, tetapi begitu PSBB kedua ini makin terpuruk untuk jasa pengiriman logistik, mulai daripada jasa pergudangannya yaitu langsung stagnan gitu ya, karena inventory daripada hampir semua industri juga berhenti. Begitu, Mas. Baik, di luar dari pandemi COVID-19, Pak Akbar, sebenarnya secara fundamental, permasalahan apa yang terjadi di industri logistik di Indonesia sampai sejauh ini? Dari sisi regulasi kah, kemudian juga beberapa informasi yang berkembang dari sisi daya saing, kemudian juga dari sisi kemudahan Indonesia dianggap ini memiliki dari biaya logistik yang paling tinggi, Pak, dari beberapa negara di tetangga, khususnya di Asia dan juga ASEAN. Ya, jadi memang kalau dilihat proses daripada supply chain atau logistik itu melalui proses 3 besar ya, ada pre-clearance, ada clearance, dan ada transport yang menuju ke end user, bisa berupa warehousing ataupun outlet. Nah, dari 2012 pada saat kita mencanangkan program sistem logistik nasional, ya, key driver itu sudah terinventarisir, ya, sudah termapping, yaitu ada 6 key driver, ya. Nah, prinsip-prinsip daripada key driver ini menjadi suatu landasan pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan yang namanya National Logistic Ecosystem, atau kita singkat NLE. Ya, prinsipnya, Mas David, NLE ini kelasnya sudah di atas daripada Siswoknas tanpa menghilangkan prinsip-prinsip 6 key driver tadi. Tetapi bottom line daripada NLE ini adalah ekonomi sharing, ya, yaitu kolaborasi, sehingga inti daripada logistik itu sendiri jujur adalah throughput atau volume, ya, ada di sana di ujungnya juga akan ada proses konsolidasi, sehingga di NLE ini tidak hanya stakeholder daripada regulator atau pemerintah yang dilibatkan sangat aktif, tetapi dengan ekosistem yang dibentuk dalam platform digital, keefektifan dan keaktifan daripada private sector juga sangat dilibatkan secara proaktif. Nah, ini adalah kunci daripada NLE. Begitu, Mas. Baik, sebenarnya harapan apa yang diharapkan oleh para pelaku logistik, Pak, dengan penerapan dari National Logistic Ecosystem ini? Yang pasti ya, daripada pelaku logistik bahkan pengguna jasa logistik ini, ya, yang tertinggi adalah certainty, kepastian. Ya. Kepastian, pasti perizinannya cepat dan pasti akan keluar dengan biaya juga yang pasti, ya, dan juga layanan-layanan semua yang menyangkut daripada kelancaran arus barang, kelancaran dokumentasi, kelancaran arus uang, ini diberi suatu proses yang transparan, ya, dan bisa diupdate, dilihat dari semua pihak yang terkait secara real time. Ya, ini harapan-harapan daripada pengusaha logistik, juga regulator, bahkan pemilik atau pengguna jasa daripada logistik itu tidak hanya domestik, bahkan juga internasional.
Baik, Pak Akbar, menarik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas di sebelumnya kita sudah punya cetak biru logistik nasional bernama Sisloknas ini. Nanti kita akan coba bandingkan juga sistem ini apakah berjalan atau tidak, kemudian dari sisi keunggulan NLI ini ke depannya akan seperti apa begitu. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Marker Review akan segera kembali sesaat lagi.